Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi kita teman-teman di sore hari ini. Jadi teman-teman di sore hari ini saya menyempatkan diri untuk membuat video ya teman-teman. Yang jelasnya video ini mudah-mudahan berguna buat teman-teman, khususnya para teman-teman yang membudidayakan tanaman kelapa sawit. Dan saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Oke. Jadi teman-teman, di sore hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang kelapa sawit ya. Jadi di sini ada tetangga saya yang membudidayakan tanaman kelapa sawit, tapi kalau menurut saya ya, tanaman kelapa sawitnya ini sangat salah cara budidayanya. Di mana letak kesalahannya teman-teman menurut saya? Oke. Nah, jadi ini ya teman-teman, kelapa sawit tetangga saya, dia menanam kelapa sawit di daerah Perengan ya. Nih bisa terlihat, ini tanaman fisiknya sangat tinggi teman-teman, tinggi, kurus, dan jarak tanamnya pun sangat rapat sekali antara pohon satu ke pohon yang lainnya, hanya berkisar 5 meter ataupun sampai 6 meter paling jauh. Teman-teman bisa lihat daunnya saling menaungi. Oke, jadi ini kalau menurut saya sangat salah ya teman-teman ya. Karena kita tahu investasi kelapa sawit ini memakan waktu yang lama dan bermodal yang tinggi. Oke teman-teman, jadi di kesempatan video ini saya mengajak teman-teman untuk saling sharing aja tentang kelapa sawit ya. Jadinya kalau menurut saya ya, dalam membudidayakan tanaman kelapa sawit itu yang pertama kita harus mengetahui ilmu dasarnya dulu. Jangan kita memulai bisnis itu hanya karena ikut-ikutan tetangga, karena teman berhasil dari kelapa sawit terus kita menanam kelapa sawit. Boleh sih seperti itu, tapi yang jelasnya kita harus lebih mengerti dulu ilmu dasar dalam untuk membuka usaha ya, terutama kelapa sawit ini. Karena di kelapa sawit ini membutuhkan waktu yang sangat lama investasinya. Bayangkan kalau kita memilih bibit itu yang asal-asalan, kita pikirkan jangka ke depannya bagaimana kan hasilnya. Nah, maka itu ya kita sharing aja di sini sore ini. Nah, teman-teman, jadi kalau menurut saya ya, sebaiknya kita selain yang pertama, kita dalam membudidayakan tanaman kelapa sawitnya itu pelajari dulu ilmu dasarnya. Apa saja ilmu dasarnya? Yang pertama dia ya, apapun tanaman yang kita tanam itu yang penting pertama adalah kita menerapkan panca usaha tani. Yang pertama dia penggunaan bibit tunggul. Yang kedua pengolahan tanah yang baik. Yang ketiga pemupukan yang baik. Yang keempat pengelolaan hama dan penyakit yang baik. Dan yang kelima pengaturan drainase yang baik. Jadi yang di sini yang mau saya bahas sekali masalah jarak tanam ya teman-teman. Jadi jarak tanam ini ada kunci sukses dalam mendapatkan produksi tanaman yang baik. Kenapa seperti itu? Ya jelas, kerugian dari jarak tanam yang dekat ini otomatis tanaman yang satu dengan tanaman yang lain akarnya akan saling berebut makanan. Ya kalau makanan di tanah tersedia dengan banyak, kalau tidak, ada yang satu subur, ada yang satu tidak.
Nah, itu kerugian yang pertama. Yang kedua, membuat keadaan fisik tanamannya itu tinggi, tapi sebenarnya tidak kokoh. Tinggi, kenapa alasan dia bisa tinggi ya? Karena tanaman tersebut sedang mencari sinar matahari supaya dia dapat melakukan proses fotosintesis. Nah, jadi sangat-sangat merugikan ya teman-teman. Kelapa sawitnya tinggi, hasil buahnya kuncup kecil, jadi sangat rugi. Oke, jadi yang ketiga ini teman-teman, kerugiannya yang paling besar. Otomatis tanaman tersebut akan sulit melakukan fotosintesis. Karena apa? Ini seperti ini ya teman-teman ya. Daunnya itu saling menaungi teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Saling menaungi. Nah, sehingga buat teman-teman yang belum mengerti fotosintesis itu apa, ya jadi tanaman itu membentuk buah bukan hanya karena kita kasih pupuk banyak terus buahnya banyak, tidak. Tapi tumbuhan itu sumber utamanya vitaminnya adalah dari sumber matahari. Ya, dengan begitu mereka dapat sintesis yang diartikan juga sebagai proses pembentukan cadangan makanan pada tumbuhan. Itulah yang kita sering panen yang namanya buah sawit atau tandan sawit. Ya, jadi udah 3 hal yang saya jelaskan dan banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi makanya itu saya sarankan dalam budidaya ini yang terutama ilmu dasarnya dulu dipelajari agar di kemudian hari tidak menyesal dan tidak rugi banyak dalam berinvestasi kelapa sawit. Oke teman-teman, jadi itu saja video kita hari ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi teman-teman ya, jangan beranggapan saya ini lebih ahli di bidang kelapa sawit. Saya hanya membagikan apa yang saya ketahui saja, dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Kalau ada komen-komen, teman-teman boleh komen di video ini ya. Oke teman-teman, kita ketemu di video-video berikutnya. Mantap.